SMA Negeri 4 Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, Bu Nevi akan membahas cara menentukan bereaksi pembatas. Sebelumnya kita pelajari dulu pengertian bereaksi pembatas. Jika zat-zat yang direaksikan tidak ekuivalen atau tidak tepat habis bereaksi, maka salah satu zat akan habis lebih dulu. Zat yang habis lebih dulu disebut bereaksi pembatas. Kemudian, banyaknya hasil reaksi akan bergantung pada jumlah mol bereaksi pembatas. Berikutnya langkah-langkah menentukan bereaksi pembatas. Di sini ada 5 langkah. Langkah yang pertama, menuliskan persamaan reaksi setara. Langkah yang kedua, menentukan jumlah mol zat yang diketahui atau zat yang dapat ditentukan jumlah molnya. Kemudian langkah yang ketiga, membandingkan jumlah mol masing-masing zat dengan koefisien reaksinya. Bereaksi pembatas adalah zat yang hasil baginya paling kecil. Kemudian langkah keempat, menentukan jumlah mol yang dinyatakan berdasarkan perbandingan koefisien dengan bereaksi pembatas. Langkah kelima, menyesuaikan jawaban dengan hal yang ditanyakan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal bagi berikut. Sebanyak 250 ml CaOH 2 kali 0,4 M direaksikan dengan 250 ml HCl 0,6 M. Menurut reaksi bagi berikut. Perhatikan reaksinya. Kemudian pertanyaannya, A. Tentukan bereaksi pembatas. B. Tentukan zat sisa dan masanya. C. Tentukan massa CaCl2 yang terbentuk. Dan D. Tentukan jumlah molekul H2O yang terbentuk. Dan cara penyelesaiannya, langkah yang pertama, menyetarakan persamaan reaksi. Pada soal di atas, persamaan reaksi belum setara. Sebagai contoh, ini Cl ruas kiri ada 1, Cl ruas kanan ada 2. Berarti jumlah zat dan ruas kiri dan ruas kanan belum sama, sehingga persamaan reaksi ini belum setara. Jika persamaan reaksi belum setara, maka harus disetarakan, boleh dengan cara langsung atau dengan cara persamaan matematika, sehingga diperoleh reaksi yang setara, yaitu CaOH 2 kali reaksi dengan 2 HCl menjadi CaCl2 dan 2 H2O. Berikutnya langkah yang kedua. Menentukan jumlah mol zat yang diketahui. Zat yang diketahui tadi adalah CaOH 2 dan HCl. Maka masing-masing zat itu bisa ditentukan molnya dengan rumus M kali V, di mana M molaritas, V-nya adalah volume dalam satuan liter. Sehingga diperoleh mol CaOH 2 kali adalah 0,4 kali, tadi di sini 250 ml jadikan liter, sehingga hasilnya 0,25 liter. Sehingga diperoleh mol CaOH 2 kali adalah 0,1 mol. Kemudian mol HCl, rumusnya sama, M kali V, M-nya 0,6, volumenya adalah 0,25 liter, sehingga molnya adalah 0,15 mol. Langkah berikutnya, di sini langkah 3 dan 4, ini gabung, yaitu membandingkan jumlah mol masing-masing zat dengan koefisien bereaksinya, serta menentukan jumlah mol yang ditanya. Langkah 3 dan 4, pertama tuliskan persamaan reaksi yang setara. Kemudian langkah berikutnya, tentukan mol mula-mula. Berdasarkan perhitungan nomor 2 tadi, diketahui mol CaOH 2 0,1 mol dan mol HCl 0,15, ini sebagai mol mula-mula. Mol CaCl2 dan H2O belum diketahui atau belum ada karena belum terjadi reaksi. Setelah mol mula-mula, tentukan mol pada saat reaksi. Untuk menentukan mol pada saat reaksi berlaku aturan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Tapi di sini masalahnya
diketahui mol HCl dan juga mol CaOH 2 kali. Sehingga mana yang dijadikan patokan? Maka harus diperhatikan dulu mana reaksi pembatasnya. Tadi sudah disebutkan di atas, reaksi pembatas adalah jika hasil bagi mol mula-mula dengan koefisiennya paling kecil. Di sini untuk CaOH 2 kali koefisiennya 1, molnya mula-mula 0,1, sehingga jika dibagi hasilnya 0,1. Kemudian HCl, mol mula-mula 0,15, koefisiennya 2, sehingga jika dibagi hasilnya ketemunya 0,075. Sehingga yang dijadikan patokan adalah HCl. Nah, di sini pada saat reaksi, mol HCl 0,015, koefisiennya 2, maka CaOH 2 kali koefisiennya 1, berarti molnya adalah 0,075. CaCl2 koefisiennya 1, juga 0,075. Kemudian H2O koefisiennya 2, berarti molnya 0,15. Setelah mol reaksi, dicari mol sisa. Untuk mol sisa, perhatikan catatan bawah. Mol sisa untuk reaksi sama dengan mol mula-mula dikurangi mol reaksi. Kemudian untuk produk, mol sisa sama dengan mol reaksi. Sehingga diperoleh pada CaOH 2 kali terjadi sisa 0,025 mol, HCl habis, kemudian CaCl2 0,075, kemudian H2O adalah 0,15. Mol pada saat sisa ini akan yang dijadikan pada perhitungan langkah berikutnya. Dari sini juga sudah dapat terjawab, reaksi pembatasnya adalah HCl karena habis, kemudian reaksi sisanya adalah CaOH 2 kali. Berikutnya, langkah 5 terakhir. Menyesuaikan jawaban dengan pertanyaan. Tadi sudah reaksi pembatasnya HCl, reaksi sisanya CaOH 2 kali. Di sini juga ditanyakan masanya. Untuk mencari massa, gunakan rumus mol kali Mr. Molnya 0,025, Mr CaOH 2 kali adalah 74, sehingga diperoleh 1,85 gram. Berikutnya yang C, ditanyakan massa CaCl2 yang terbentuk, rumusnya mol kali Mr, molnya 0,075, Mr CaCl2 111, sehingga ketemu massa CaCl2 yang terbentuk adalah 8,325 gram. Dan yang D ditanyakan jumlah molekul H2O. Untuk menentukan jumlah molekul digunakan rumus mol kali Na, di mana Na adalah bilangan Avogadro yang besarnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Mol H2O 0,15, sehingga diperoleh jumlah molekul H2O adalah 0,903 kali 10 pangkat 23. Demikian pembahasan cara menentukan reaksi pembatas dari Bu Nevi. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.